ini belajar lagi fisika ya. Untuk siswa Ganesha Operation bisa lihat di geokreasi. Untuk 11 IPA kita hari ini pembahasan soal empati fisika. Untuk soal pertama, nah nanti di geokreasi soal pertama yang muncul seperti ini. Nomor 1, efisiensi mesin Carnot yang tiap siklusnya menyerap kalor pada suhu 960 Kelvin. Menyerap kalor berarti ini suhu tingginya ya. T1 nya suhu tingginya 960 Kelvin. Membuang kalor pada suhu, membuang berarti ini adalah suhu rendahnya. T2 nya suhu rendahnya 576 Kelvin. Yang ditanyakan adalah efisiensi Carnot. Berarti efisiensi simbolnya seperti ini. Nah, berapa efisiensinya? Jika diketahui suhu, maka untuk efisiensi bisa dicari pakai 1 min. Suhu rendah dibagi suhu tinggi dikalikan dengan 100%. Tinggal masukkan ya, karena datanya sudah lengkap. Berarti 1 min 576 per 960 dikalikan dengan 100%. Berarti di sini 1 min 0,6 kita kalikan dengan 100%. Berarti 0,4 dikali 100%. Maka kita dapat nilainya efisiensi mesin Carnot itu adalah 40%. Maka jawaban untuk nomor 1 adalah option A. Ini untuk soal pertama. Sekarang kita lanjut untuk soal yang kedua. Soal kedua, suatu gas ideal dengan volume 5 liter, berarti di sini diketahui V. Volume 5 liter V1 ya, pada suhu 27 derajat Celcius. Berarti di sini adalah T1. Mengalami pemanasan isobarik pada tekanan 2 atm. Isobarik berarti tekanan tetap, ini P-nya. Hingga 97, oh ini berarti suhu. Ini suhu 1, ini suhu 2. T2-nya ya, 97 derajat Celcius. Bila kapasitas kalor ideal, berarti kapasitas kalor itu C besar. Maka volume akhir gas ideal dan perubahan energi dalam. Volume akhir itu berarti yang ditanya adalah V2-nya. V2-nya berapa? Perubahan energi dalam berarti delta U-nya itu berapa? Nah, karena prosesnya adalah isobarik, berarti kita dapat persamaan. Untuk isobarik itu kan tekanannya tetap, P-nya konstan. Kalau P konstan berarti yang berubah hanya volume dan suhu. Maka perbandingan antara volume dan suhu itu kan berbanding lurus. Di V2 per V1 sama dengan T2 per T1. Maka kalau ditanya V2 ya tinggal T2-nya tadi dimasukkan 97 derajat Celcius kita rubah ke Kelvin ya. Berarti di sini kita tulis lagi. Untuk T1-nya 27 derajat Celcius berarti sama dengan 300 Kelvin. T2-nya 97 derajat Celcius berarti sama aja dengan 370 Kelvin. Nah, sekarang kita masukkan T2-nya yang 370, T1-nya 300 dikalikan dengan volume awalnya berapa? 5 liter. Nah, volume awalnya 5 liter. Ini bisa disederhanakan. Gini ya, nanti dapat 60. 370 dibagi 60 berarti sekitar 6,1 sekian-sekian. Berarti yang paling mendekati adalah 6,2 liter. Berarti ini untuk ada volume akhirnya. Sekarang kita tinggal cari delta U atau perubahan energi dalam.
Nah, untuk cari perubahan energi dalam, kita harus tahu hukum dua termodinamika, di mana I adalah delta U plus W ini ya. Jadi kalau ditanya delta U bagaimana ya, tinggal Q dikurangi W, itu adalah delta U-nya. Q rumusnya apa? Q itu C kapasitas kalor atau kapasitas panas dikali perubahan suhu. Sedangkan W untuk isobar itu adalah P dikali perubahan volume, itu adalah delta U-nya ini ya. C-nya kapasitas kalornya 8, perubahan suhu dari 300 ke 370 berarti 70 Kelvin. P-nya tadi berapa atm? 2 atm alias 2 kali 10 pangkat 5 Pascal. Delta V perubahan volumenya dari 5 liter ke 6,2 liter berarti hanya 1,2 liter alias 1,2 kali 10 pangkat min 3 meter kubik gitu ya. Ini delta U. Nah, sekarang kita masukkan 8 kali 7 berapa? 560 dikurangi 2 kali 2,1 kali 2 kali 1,2 berarti 2,4 ya. 10 pangkat 5 sama 10 pangkat min 3 berarti tinggal 10 pangkat 2 berarti 240 seperti ini. Berarti 560 dikurangi 240 tinggal 320 Joule. Itu adalah delta U-nya. Berarti pasangannya untuk nomor 2 jawabannya 6,2 liter dan 320 Joule. Berarti option jawabannya yang D. Nah, ini untuk soal nomor 2. Sekarang kita lanjut untuk soal nomor 3. Soal nomor 3 itu membahas tentang ciri gelombang cahaya. Ciri gelombang cahaya, cahaya itu dapat dipantulkan, betul ya. Cahaya dapat dibiaskan, betul. Cahaya dapat dipolarisirkan juga betul. Merambat memerlukan medium, salah karena cahaya tanpa medium bisa merambat. Gelombangnya longitudinal juga salah karena cahaya itu gelombangnya transversal. Berarti jawabannya adalah 1, 2, dan 3. Nomor 4. Dua gabus berjarak 3 meter terapung di puncak gelombang air laut. Terdapat 2 lembah di antara keduanya. Berarti kalau kita gambarkan seperti ini, di gelombang ya, ada 2 lembah di antaranya. Sama-sama di puncak, berarti gabus pertama ada di sini, ini gabus 1. Gabus kedua ada di sini. Kenapa kok ada di sini? Karena di soal dimintanya terdapat 2 lembah, ini adalah lembahnya. Jadi yang memisahkan adalah 2 lembah ini. Dan dua-duanya ada di puncak. Jaraknya 3 meter. Sekarang tinggal kita ini aja dari sini sampai ke gabus 2. Ini jaraknya adalah S-nya itu 3 meter. Padahal dari gabus 1 ke gabus 2 berapa gelombang? Seret, 1 gelombang. Terus ini seret, berarti 2 gelombang ya. Jumlahnya ada 2 gelombang. Nah, dari sini dapat lambdanya. Lambda itu diperoleh dari jarak dibagi jumlah gelombang, berarti 3 dibagi 2, berarti dapatnya jaraknya berapa nih? Oh, jaraknya 3 meter, betul ya? Oke, 1,5 meter. Cari yang lambdanya 1,5 meter, berarti kemungkinan yang E ya. Sekarang kita disuruh hitung kecepatan V. Kalau ada V berarti harus tahu waktunya. Dalam waktu 6 sekon. Nah, kita harus tahu periode. Periode itu T per N. Waktunya adalah 6 sekon. Jumlah gelombangnya ada 2. Berarti periodenya adalah 3 sekon. Sekarang barulah dihitung kecepatan. V itu diperoleh dari lambda dibagi periode.
periode. Berarti 1,5 meter tadi dibagi dengan 3 sekon. Maka cepat rambat gelombangnya 0,5 meter per sekon. Berarti jawabannya pasangannya ini dengan ini. Berarti yang E ya untuk soal nomor 4. Lanjut soal berikutnya nomor 5. Untuk soal nomor 5, persamaan gelombang berjalan yang merambat dari titik A ke B dinyatakan dengan persamaan. Kita tulis ulang ya. Y-nya sama dengan 20 sin 20 pi t min 2,5 x, di mana x dan y dalam sentimeter. Berapa besar kecepatan getar sebuah titik yang berjarak? Berarti nanti di situ x-nya diganti dengan 2pi per 3 cm, kemudian t-nya diganti dengan 1/10 sekon. Nah, jadi di sini nanti x-nya diganti dengan angka ini, sedangkan t-nya diganti dengan angka ini. Tetapi yang ditanya adalah v. V itu adalah turunan atau diferensialnya dari persamaannya simpangan. Jadi persamaan ini harus kita turunkan dulu. Atau kalau misalkan ada yang masih ingat, V itu persamaannya adalah omega dikali A cos sudutnya atau cos sudut fase. Jadi kalau di sini omeganya yang mana? Omega itu yang di depannya T, inilah omega. Jadi 20 pi ini adalah omega. Jadi di sini kita masukkan 20 pi. Amplitudo yang mana? Amplitudo yang ada di depan. Ini amplitudo. Berarti 20 cos omega itu seluruh sudut yang ada di bawah belakangnya sin. Jadi di sini 20 pi T min 2,5 x. Ini adalah sudut fasenya. Ini berarti 400 pi, ya kan? Cos kita masukkan 20 pi. T-nya tadi diganti dengan berapa? Diganti dengan 1/10 min 2,5. X-nya tadi diganti berapa? 2 pi per 3. Nah, seperti ini. Jadi kasih batas ya. Nah, 400 pi cos ini 20 dibagi 10 berarti 2 ya. 2 pi min 2,5 kali 2 berarti 5/3 pi. Seperti ini. 400 pi cos 2 pi itu kan kalau penyebutnya 3 berarti jadinya 6 ya. 6/3 pi kurangi 5/3 pi, berarti tinggal 1/3 pi. 1/3 pi kalau pi nya diganti dengan 180 derajat itu sama aja dengan 1/3 kali 180, berarti cos 60 ya. Cos 60 itu nilainya setengah. Jadi 400 pi dikali setengah, maka V-nya itu hasilnya 200 pi cm per sekon. Berarti jawaban yang betul itu adalah option C. Jadi Anda bisa perhatikan dulu untuk pembahasannya. Kalau sudah, kita lanjut ke soal berikutnya.